Halo teman-teman, kembali di video hari ini kita mau bahas lagi soal mindfulness. Tapi hari ini mungkin kita mau memulai dengan berefleksi dulu. Kira-kira, mari kita berefleksi sejenak teman-teman. Apa tujuan kamu waktu pertama kali beli course ini? Dan bertujuan atau berniat untuk belajar di course ini. Kira-kira apa tujuanmu? Iya, saya sengaja diam buat kita mikir dulu apa tujuanmu. Dan sambil kita merenung apa tujuan, saya akan bantu sedikit ya melihat apa kira-kira tujuannya. Beberapa orang punya tujuan untuk mengurangi kecemasan. Beberapa orang ingin belajar karena disuruh psikolognya. Beberapa orang belajar karena ingin mengurangi perasaan sedih yang berlebihan misalnya, menurut dia itu berlebihan. Beberapa orang ingin menghadapi duka, kehilangan akibat penolakan dan lain sebagainya, tentang duka. Beberapa orang ingin belajar karena ingin merasa lebih bahagia, ingin merasa hidupnya konten, penuh gitu. Beberapa orang ingin belajar seperti itu. Nah, kira-kira kalau kamu tujuan belajarmu apa? Sekalipun tidak ada yang salah dari tujuan pembelajaran tadi, gak ada yang salah sama sekali. Tapi kita mau melihat karakteristik dari cara kita membuat harapan atau cara kita membuat tujuan mungkin. Yang mungkin adalah refleksi dari cara kita menilai realita. Barusan paling tidak ada dua pola yang kita amati dari contoh-contoh tujuan tadi. Pola pertama adalah kita menolak hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau ada penderitaan, rasa sakit, hal yang nggak menyenangkan, kita tuh pengen nolak. Sedih, pengennya dibuang. Cemas, pengennya dibuang. Kecewa, pengennya dibuang. Ada hal yang nggak nyaman, kita pengen buang. Di lain sisi, kalau ada hal yang menyenangkan, kebahagiaan, rasa penuh, tujuan, dan lain sebagainya, kita ingin melekat di sana. Kita pengennya deket sama yang menyenangkan, buang yang nggak menyenangkan. Begitu terus. Dan sekalipun ini nggak salah, ini adalah naluri alamiah manusia. Tapi pada beberapa konteks ini akan menimbulkan penderitaan. Kenapa bisa begitu? Karena pada beberapa konteks penderitaan nggak bisa diusir. Mau kita ngusir kayak gimana, dia tetap ada di sana. Dan pada beberapa konteks, hal yang menyenangkan nggak bisa kita genggam. Karena seperti sifat alamiah dari apapun, semuanya bersifat tidak kekal. Jadi kalaupun kita genggam, dia akan hilang. Kalaupun kita ingin terus-terusan ada, dia akan pergi. Gak bisa enggak. Mudah secara pikiran kita tahu bahwa segala sesuatu nggak ada yang permanen. Tapi urusan-urusan yang menyenangkan, kita pengennya dia lebih lama ada di sana. Gitu nggak sih? Dan justru karena inilah penderitaannya. Karena begitu kita ingin genggam dia nggak ada, kita ingin mempertahankan dia. Gimana caranya kita dapat kebahagiaan lagi? Itu barusan. Pikiran tadi bisa bikin frustasi. Atau ketika ada hal yang nggak menyenangkan dan kita usir. Tapi sesuai sifatnya, ya kalau belum waktunya pergi, dia nggak akan pergi. Tapi karena dia nggak pergi-pergi, barusan kita sedang menambahkan komponen emosi lain yang juga nggak menyenangkan. Misalnya kesal karena emosinya nggak pergi-pergi, bingung karena emosinya nggak pergi-pergi. Padahal ya mungkin momennya memang dia masih ada di sana, dan dia akan pergi. Karena sesuai dengan hakikatnya, emosi nggak bertahan selamanya. Dan mungkin karena nggak bertahan selamanya, kita mulai nyambung-nyambungin nih. Wah, berarti nanti kalau habis ada hal yang menyenangkan, aku akan terima hal yang nggak menyenangkan. Hal nggak menyenangkan apalagi nih yang akan datang. Ya sebenarnya itu bukan sebab akibat juga sih mungkin. Itu mungkin ya memang karena emosi berganti, berubah, menyenangkan, berubah nggak menyenangkan begitu. Secara alamiah, pikiran kita jadi nyambung-nyambungin. Jadinya itu penderitaan lagi. Lagi happy, malah mikirin penderitaan selanjutnya. Seakan kita mau bersiap sedia penderitaan selanjutnya. Bagaimana kita bereaksi dengan penderitaan ini? Mungkin ada respon otomatis saja. Kita terprogram atau terbiasa dengan cara-cara seperti ini untuk mengatasi penderitaan. Dengan ngusir, dengan genggam kebahagiaan. Mungkin itu juga yang diajarkan oleh orang sekitar atau masyarakat kita tentang kebahagiaan. Bahwa dia harus dikejar, digenggam, bahwa yang nggak nyaman harus dibuang. Mungkin itu adalah respon otomatis saja, tapi ini berbahayanya respon otomatis. Kita akan melakukannya tanpa kita sadari. Yang mana ketika kita lakukan tanpa kita sadari, akan ada momen kita terbentur. Dan kita perlu belajar strategi lain dalam menghadapi realitas seperti ini. Salah satu paradoks mindfulness berbunyi seperti ini. Acceptance precedes change. Penerimaan mendahului perubahan. Logikanya adalah kalau kita nggak terima, kita nggak bisa ngubah apapun yang sedang ada di depan kita. Katakanlah seseorang punya sakit jantung, tapi dia nggak nerima dia sakit jantung. Dia percayanya dia disantet atau dia disihir gitu. Sekalipun dia berusaha untuk berubah, yaitu dia pergi ke paranormal, ke dukun dan lain sebagainya, maka sakit jantungnya nggak akan hilang. Karena ya dia nggak terima kalau dia sakit jantung. Dia nerimanya dia disihir atau disantet. Strategi-strategi perubahan yang tidak didahului oleh penerimaan biasanya agak-agak berantakan nih. Karena nggak tepat.
masalahnya. Sebelum kita mau berusaha bagaimana menghilangkan sedih, bagaimana menghilangkan cemas. Sebentar, sebelum kita bicara itu. Dan mungkin kita nggak akan bicara itu. Kita mau belajar dulu, duduk, hening, menemui perasaan-perasaan yang muncul dengan mindfulness. Karena jangan-jangan dengan menemui perasaan, kita akan menemui bahwa perasaan pun akan berubah dengan sendirinya. Berganti dengan sendirinya, sensasi akan bergulir dengan sendirinya. Kita akan belajar lebih jauh dari video-video selanjutnya. Tapi bagaimana jika demikian? Bagaimana jika usaha kita ngubah? Itulah yang membuat realita makin menyakitkan. Bagaimana jika kita perlu menemuinya dengan penerimaan yang ramah, kehangatan yang ramah, tapi ke dalam sensasi di tubuh, ke dalam rasa-rasa di tubuh. Realitanya mungkin nggak perlu diterima kalau memang realitanya menyebalkan. Maksudnya, jika realita itu adalah hal yang keliru, kriminal, jahat, kamu nggak perlu terima itu juga nggak apa-apa. Kita boleh menolak hal-hal yang memang mungkin adalah kejahatan dan mungkin melaporkan ke kepolisian dan lain sebagainya, memproses secara hukum boleh. Tapi menerima sebagai sensasi di badan mungkin perlu kita pelajari. Sehingga menerima tidak selalu berlawanan dengan mengubah realita, enggak. Kita bisa nerima dan kemudian mengubah realita, itu bisa. Tapi problemnya kalau kita nggak nerima, saya nggak nerima itu sebagai realita. Itu mungkin cuma kebetulan. Dia sebenarnya orangnya baik. Dia nggak kayak gitu. Solusi yang kita kerjakan biasanya agak-agak bermasalah tuh. Kita perlu menerima realitas apa adanya dulu. Perihal nanti ngubah kayak gimana, itu hakmu nanti selanjutnya. Tapi kita belajar nerima. Kenapa juga kita perlu belajar nerima? Karena dalam bahasan mindfulness, kita kenal ada 2 jenis anak panah. Anak panah pertama itu adalah rasa sakit. Jadi mari membayangkan saya memanahmu dengan anak panah pertama. Bus, jelek, sakit. Rasa sakit ini bisa datang dari penolakan, kekecewaan, kesedihan, duka, dan lain sebagainya. Dia bisa mendatangkan rasa sakit. Itu anak panah pertama. Tapi rasa sakit nggak berhenti sampai sana. Kemudian ada anak panah selanjutnya lagi. Bus, ketancep. Dan anak panah kedua ini adalah suffering atau penderitaan. Yang biasanya hasil dari pikiran-pikiran kita, perspektif-perspektif kita, usaha kita menolak realita, usaha menggenggam kebahagiaan yang menambahkan penderitaan dari rasa sakit. Misal saya ditolak karena memang saya apply ke perusahaan lalu ya memang jobnya belum sesuai aja, nggak match aja. Itu kan udah sakit ya, itu anak panah pertama. Tapi anak panah kedua akan berbunyi kira-kira seperti ini. Apakah jangan-jangan aku yang nggak mampu ya? Aku memang orangnya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Dulu tuh waktu aku SMP juga aku pernah ditolak sama guruku waktu masuk tim lomba debat. Tapi waktu SD juga aku pernah gagal. Aku tuh ya orangnya emang gagal ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu penderitaan tuh. Kita menambahkan muatan rasa sakit dari rasa sakit yang sudah ada. Dalam mindfulness kita mau belajar sekedar mengakui yang sedang ada. Tapi nggak nambah-nambahin. Sekedar tahu, oh ini rasa sakit. Oh ini rasanya penolakan. Dada tercekat, leher rasanya tegang. Nafas rasanya seperti tidak bisa longgar. Oh perut rasanya bergejolak. Oh tangan gemetar. Iya, ini tidak nyaman ya. Saya mengizinkan kamu ada di sini. That's okay. Nah, nggak nolak. Tapi menemui dengan ramah. Kita nggak nambah-nambahin penderitaan, tapi menemui dengan ramah. Dan apakah menerima dan menemui dengan ramah ini membuat penderitaan hilang? Enggak. Kita menyediakan ruang yang lebih luas bagi sang sakit untuk ada di sana dan mengizinkan dia sementara ada di sana. Karena kita tahu dia ada sementara di sana. Mindfulness belajar untuk bukan mengusir, bukan menggenggam, tapi menemui realita yang hadir seapa adanya. Dia menyenangkan, dia nggak menyenangkan. Ya itu yang kita temui seapa adanya. Demikian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Kita mau belajar tidak melekat, tidak menggenggam, dan menemui realitas apa adanya. Demikian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.